Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunnesa, SPD MED. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Syah Kuala dan melanjutkan magister di University Pendidikan Sultan Idris. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dalam rangka video PDD UKTPT di bidang pengajaran saya dengan mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep deteksi dini tumbuh kembang anak yang merujuk pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini yaitu menguasai konsep pengembangan profesionalisme untuk mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian di bidang PAUD berdasarkan analisis dan informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis dalam mendeteksi tumbuh kembang anak usia dini sesuai dengan usianya. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan deteksi tumbuh kembang anak setiap tahapan perkembangan anak. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengkonsepkan screening pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Mata kuliah ini melaksanakan 16 kali pertemuan perkuliahan dengan bahan kajian atau materi pelajaran. Yang pertama ialah konsep deteksi tumbuh kembang anak usia dini, dan materi yang kedua ialah definisi dari tumbuh kembang dan aspek-aspek pada anak usia dini. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu peran keluarga serta guru pada deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Dan pertemuan keempat yaitu cara menstimulasi ataupun mendeteksi dalam intervensi tumbuh kembang anak usia dini. Yang kelima adalah faktor penyebab kesalahan dalam deteksi tumbuh kembang anak. Kemudian yang keenam, pengertian anak berkebutuhan khusus dalam mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Kemudian pertemuan ketujuh yaitu ada deteksi dini tumbuh kembang anak sesuai dengan aspek perkembangan. Di pertemuan ke-8 yaitu melaksanakan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 yaitu mengenal standar tingkat pencapaian perkembangan anak, aspek nilai agama dan moral. Pada pertemuan ke-10 itu bahan kajiannya adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek fisik motorik. Kemudian di pertemuan 11 ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek kognitif. Kemudian di pertemuan ke-12 itu bahan kajiannya adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek bahasa. Di pertemuan ke-13 itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek sosial emosional. Dan di pertemuan ke-14 yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan di pertemuan 15 itu adalah kami mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian di pertemuan ke-16 itu akan melaksanakan ujian akhir semester. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif itu dengan bobot penilaian 60%, kemudian kuis dengan bobot nilai 15%,
Kemudian ujian tengah semester dengan bobot 35% dan ujian akhir semester dengan bobot 45%. Dan berikut merupakan video pengajaran saya secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di kelas pada mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta iring salam mari kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari alam dunia ke alam Islamnya, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Seperti biasanya kita melakukan doa dulu, ya, berdoa dulu, ya. Baik, berdoa di kelas. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 ya, Ibu. dengan materi deteksi tumbuh kembang anak usia dini pada aspek perkembangan kognitif. Nah, sebelumnya kita di pertemuan ke-11 itu materinya apa? Deteksi tumbuh kembang anak usia dini pada aspek psikologi. Iya, jadi pertemuan ke-11 itu saya ingin mereview aja, kalian masih mengingat atau tidak ya. Jadi materinya itu adalah deteksi tumbuh kembang anak usia dini pada aspek perkembangan fisik motorik. Nah, agar kita tidak lupa dengan materi sebelumnya, karena ini berkaitan juga, yang materi hari ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Kita ini kan akan membahas tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, ya. Jadi setiap deteksi tumbuh kembang anak itu kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu terdapat standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang terdapat 6 aspek. Nah, kalau fisik motorik apa yang kalian ingat pada materi minggu lalu? Siapa yang mau mengulang sedikit tentang materi minggu lalu? Saya Ibu. Jadi deteksi tumbuh kembang anak pada aspek fisik motorik itu meliputi pemantauan tentang. Boleh berdiri biar teman-temannya itu mendengar. Oke. Jadi deteksi ini tumbuh kembang anak itu pada aspek fisik motorik meliputi pemantauan tentang motorik kasar dan motorik halus anak, yang dimana seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lain sebagainya. Nah, kalau motorik kasar itu seperti anak yang melompat. Oke, selanjutnya setelah Juli, terima kasih ya Juli atas review ulang dari materi sebelumnya. Nah, kemudian siapa lagi yang mengingat tentang deteksi tumbuh kembang anak yang kita kaitkan dengan aspek perkembangan fisik motorik? Oke, jadi untuk tahapan perkembangan anak sesuai usia itu berujuk pada STPPA, ya, itu kebijakan pemerintah pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada mampu menggunakan instrumen deteksi dini. Jadi instrumen di sini kita masuk pada STPPA, tidak memakai DDTKA, deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi pembahasan sesuai materi kita masuk ke rujukan dari Permendikbud, ya, kebijakan pemerintah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk sebagai tolak ukur kalian setelah pembahasan tentang deteksi tumbuh kembang anak pada aspek kognitif, pahami, ya. Nah, yang pertama itu adalah memahami konsep dasar tumbuh kembang anak. Jadi setelah dari materi ini kalian itu sudah paham bagaimana konsep dasar tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengenali tahapan perkembangan anak sesuai dengan usia, ya. Apalagi kita calon pendidik harus mengetahui ya tahapan-tahapan perkembangan anak, tumbuh dan kembang anak sesuai dengan usia. Nah, nanti kita akan memasuki tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, karena kita proses pembelajarannya itu merujuk pada kebijakan pemerintah, ya. Oke, kemudian yang keempat, di sini ada menganalisis hasil deteksi tumbuh kembang anak. Jadi teman-teman, setelah
pembelajaran pada hari ini bisa menganalisis hasil deteksi tumbuh kembang anak. Misalnya kalian sudah mengidentifikasi permasalahan pada tumbuh dan kembang anak. Oh, mungkin mengingat, oh iya saya melihat misalnya ada ponakan saya ataupun anak teman saya itu di usia 4 tahun ngomongnya masih belum jelas. Nah, jadi kan kita bisa mengidentifikasi melalui rujukan dari STPPA. Misalnya di STPPA itu pada usia 4 tahun. Kalau pada aspek kognitif itu anak masuk ke prasekolah ya. Nah, ini adalah alasan pentingnya mendeteksi dini ya. Sudah saya rangkum menjadi 4 ya. Pentingnya deteksi dini ini untuk membantu mengidentifikasi masalah. Tadi sudah saya sebutkan juga ya. Nah, mengidentifikasi masalah ini maksudnya seperti apa? Nah, pada deteksi dini dapat membantu mengidentifikasi masalah tumbuh kembang sejak awal sehingga dapat ditangani dengan tepat. Ketika kita mengetahui ada permasalahan pada anak tersebut, jadi kita bisa menangani secara awal. Kalau kita menangani ketika anak sudah remaja, sudah sulit ya untuk kita tangani ya, apalagi kita sudah tidak perlu memakai orang profesional, misalnya psikolog anak. Tapi kalau misalnya dari bayi kita sudah terlihat nih, kayaknya ada yang aneh nih, nah gitu, nggak sesuai nih dengan deteksi dini gitu, sudah kita deteksikan. Oh, ada identifikasi masalah. Jadi kita sebagai orang tua bisa menstimulasi langsung. Nah, kalau pada tahap kita orang tua ataupun pendidik sudah menstimulasi masih ada permasalahan, baru kita bawa ke orang yang profesional. Contohnya apa misalnya? Tergantung dari permasalahannya ya. Biasanya kalau misalnya pada aspek perkembangan kognitif itu permasalahan pada anak berpikir. Mungkin ketika kita misalnya Syairah, tolong buang sampah ke tong sampah ya misalnya gitu. Tapi anak nggak paham instruksi kita. Berarti anak kurang berpikir. Nah, itu kita bisa membawa penanganan pada orang yang berprofesional ya. Nah, kemudian ada intervensi yang tepat. Nah, intervensi yang tepat ini apa? Intervensi ini apa? Penanganan ya. Penanganan, pencegahan ya. Kemudian yang keempat, di sini ada meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, pada kita melakukan deteksi dini itu dapat meningkatkan kualitas hidup anak baik secara fisik, kognitif dan sosial emosional. Kenapa? Secara fisik, kognitif dan emosional. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa? Kenapa dikatakan dengan meningkatkan kualitas hidup? Karena kalau fisik, misalnya ada permasalahan nih pada fisik anak, misalnya nggak bisa jalan. Nah, itu kita nggak tahu, kita nggak ada mendeteksi ini. Anak itu berjalan ada prosesnya ya, mulai dari merangkak ya, kemudian mulai di jalan pelan-pelan, baru anak bisa lari kencang. Tapi pada merangkak itu anak tidak merangkak tapi langsung dilatih jalan, itu tidak boleh karena akan mempengaruhi periode selanjutnya ya. Nah, jadi kalau fisik tadi ya, anak bisa jalan, itu meningkatkan nggak kualitas hidup anak ya. Kemudian apa di kognitif, anak bisa berpikir ya. Berpikir apa contohnya? Banyak ya berpikir ya. Ini saya ngomong aja berpikir, kalian saya menyampaikan pun kalian berpikir ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Sosial emosional. Apa contohnya? Anak bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan teman sebaya. Makanya banyak sekarang permasalahan itu yang bahasanya introvert sama extrovert ya. Tapi yang kebanyakan permasalahan itu adalah introvert ya. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Pada umumnya makhluk sosial, makhluk yang memang penuh dengan tolong menolong ya kan. Nggak bisa kita apa-apa sendiri. Walaupun kita mungkin saya bisa sendiri kok. Mungkin hal itu kita belum melihat hal lain. Kita sakit, itu dokter nggak? Itulah yang dikatakan dengan makhluk sosial. Ya. Yang biasa itu merumuskan bahwa tahap perkembangan kognitif itu ada 4 ya. Yang pertama ada sensori motor untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, sesuai dengan biasa katakan usia 0 sampai 2 tahun dikatakan sensori motor karena anak belajar
dan gerakan tubuh. Misalnya anak balita usia 3 bulan. Bagaimana maksud anak belajar? Melalui indera dan gerakan tubuh. Apa yang dia dengar? Nah, dia mengambil benda kemudian meremas, ataupun kita sering ya kita taruh tangan jari kita ke tangannya, dia suka menggenggam. Nah, gitu ya. Jadi anak itu belajar melalui indera apa? Ada mata, kemudian mulut, ada rasa ya, kemudian Telinga. pendengaran ya, telinga untuk mendengar ya. Nah, kemudian di sini ada tahap praoperasional. Nah, praoperasional ini yang memang harus kita kuasai karena kelak kita menjadi pendidik ya, mau jadi guru lah, dosen lah, ataupun asesor. Jadi kita harus mengetahui ini ya praoperasional. Nah, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Nah, ini tahap perkembangan kognitif. Apa maksudnya? Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Tadi sudah saya katakan, anak belajar bisa berbicara itu dipengaruhi oleh kognitif. Kalau di otak lah kita bilang ya, kalau otaknya mengatakan tidak bisa ya tidak bisa. Kalau kita mau belajar nih harus bisa. Nah, maka otak menyambung pada kegiatan yang ingin kita capai. Ya, begitu juga sama anak usia dini ya. Misalnya anak melihat ada mobil-mobilan nih, ada mobil-mobilan, anak sehingga cuma nunjuk-nunjuk. Jadi dengan bantuan scaffolding, ya itu teori dari Vygotsky, dari Vygotsky, ya. Jadi dengan bantuan scaffolding yang awalnya anak ada praoperasional ya, anak mulai menggunakan bahasa, itu dari teori Vygotsky, ya. Nah, gambarannya seperti ini 0 ya. Kemudian ini adalah tahap ZPD. Nah, ini adalah bantuan. Nah, bantuan ini adalah scaffolding. Ya. Sehingga anak masuk ke tahap ZPD, di zona nyaman, ya. Zone proximal development. Di mana anak itu yang awalnya tidak mampu menyebutkan misalnya besok, karena kemarin kita sudah bilang masih agak paham tapi belum habis keluar. Besok kita ulang lagi, ini mau minum atau mau bola, mau ngambil bola sampai anak bisa menyebutkan mau bola. Walaupun misalnya anak usia 2 tahun belum bisa jelas menyebutkan bola, dia sebutkan apa? Abua. Karena ada teman saya kayak gitu ngomongnya, mau bola abua, mau bola abua, gitu. Bilang kucing meme, panggil mine me juga, gitu. Gak apa-apa, yang penting anak itu sudah mau mengeluarkan kosakata. Sulit loh untuk anak usia dini itu mengeluarkan kosakata aja, ya. Nah, itulah kita sebagai pendidik harus melakukan ini bantuan yang anak belum paham, sehingga ada bantuan, kemudian masuk ke zone proximal development, anak sudah mampu mengucapkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian ketiga ini tahap perkembangan kognitif sesuai dengan biasa katakan ada operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Turun hujan, kita remaja sudah tahu ya, karena apa? Sudah belajar ya bagaimana proses turunnya hujan. Mungkin anak usia segini mikirnya hujan, oh awannya sedang menangis sehingga hujan. Dia belum paham bahwa hujan itu ada prosesnya, itu ya. Jadi berpikirnya tuh sudah logis tapi belum abstrak, belum formal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, tapi pada aspek kognitif ya. Jadi pada kognitif, kalau di prasekolah itu usia 4 sampai 6 tahun terdapat lingkup perkembangan, 3 lingkup perkembangan ya. Ya, yang pertama itu ada belajar dan pemecahan masalah, kemudian ada berpikir logis, dan yang terakhir itu ada berpikir simbolik. Nah, kita akan membahas dulu yang belajar dan pemecahan masalah. Nah, untuk melihat indikator dari tingkat pencapaian perkembangan anak, di situ yang usia 4 sampai 5 tahun. Kalau belajar dan pemecahan masalah, di sini ada yang pertama ada mengenalkan benda berdasarkan fungsi. Nah, misalnya pisau. Pisau itu untuk apa? Untuk potong ya, tapi ajarinnya yang hal-hal positif ya.
Jangan yang merugikan kita dan merugikan anak. Nah, memotong, kalau kita pengen masak ikan harus potong dulu pakai pisau. Kemudian mau rajang-rajang bawah pakai pisau. Nah, itulah masuk kepada belajar dan pemecahan masalah. Kemudian pensil. Nah, pensil itu kan sebelum kita masih tumpul ya, belum keluar mata dari pensil ya. Jadi anak berpikir bagaimana caranya sehingga bisa kita tulis. Oh, dengan cara ada alat bantuan. Apa itu? Untuk gerokan ya, untuk raut pensil. Nah, itu jadi anak sudah belajar pemecahan masalah. Nah, kenapa masuk ke pemecahan masalah? Dari yang contoh tadi, masuknya seperti apa? Kayak pisau, oh ada kegunaannya. Kayak pensil belum bisa dibuat, jalan keluarnya bagaimana sehingga anak bisa memakai pensil tersebut. Oh, dengan alat bantuan yaitu rautan, ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, ya. Misalnya kursi untuk mobil-mobilan ya, dicontoh di sini ya. Atau apa hal lain yang kira-kira kalian pernah melihat hayalan-hayalan anak? Buat tenda-tenda, sapu jadi bisa terbang, pesawat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini untuk belajar dan pemecahan masalah pada usia 5 sampai 6 tahun ya. Di sini anak menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan mendidik. Contohnya apa yang terjadi ketika air ditumpahkan? Jadinya tumpah, basah ya, jorok gitu ya. Kemudian selain contoh dari aktivitas yang eksploratifnya apa misalnya? Nah, seperti permainan stand ya. Misalnya kita memasukkan yang seperti tren sekarang, pakai cahaya di bawah nah yang bunyi kan, pakai cahaya di bawah aqua gelas ya, mineral water gelas itu, kemudian kita masukkan bunyi sehingga terjadi keindahan, jatuh butir dari bunyi itu pelan-pelan gitu ya, jatuh bunyi gitu ya, sehingga menarik perhatian anak. Nah, itu maksudnya supaya belajar dan pemecahan masalah. Kemudian di sini ada berpikir logis teman-teman. Nah, untuk usia 4 sampai 5 tahun itu mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, dan ukuran. Misalnya kita memberikan balok ya, anak sudah paham, oh itu bentuknya segitiga atau bentuknya bulat, seperti dia membayangkan dengan pengalaman sebelumnya. Misalnya kita kasih balok tapi lingkaran ya, anak melihat oh kayak roda mobil, oh kayak roda sepeda, tapi anak belum menspesifikkan oh itu balok, oh itu bentuk geometri, bentuknya lingkaran. Nah, anak nggak kayak gitu karena usia masih 4 sampai 5 tahun, anak masih membayangkan yang dia pernah lihat sebelumnya. Oh, gambar lingkaran, apalagi yang teringat gambar lingkaran? Oh, jam dinding. Nah, bentuk gitu ya. Nah, kemudian usia 5 sampai 6 tahun. Nah, misalnya segi panjang, kemudian ada yang segi 4, itu berarti persegi panjang lebih panjang daripada segi 4 gitu. Jadi anak sudah mengetahui oh mau yang panjang aja lah, oh mau yang rendah aja lah. Jadi anak sudah bisa memilih-milih ya. Yang terakhir di sini ada berpikir simbolik. Nah, kalau usia 4 sampai 5 tahun pada berpikir simbolik ini apa? Membilang banyak benda 1 sampai 10. Contoh membilang itu bagaimana sih? Ya, 1, 2, 3 itu membilang ya. Nah, kemudian kalau usia 5 sampai 6 tahun pada berpikir simbolik ini adalah menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Apa bedanya membilang sama menyebutkan lambang bilangan? Kalau misalnya menyebutkan aja kalau lambang tahu juga dengan lambangnya. Nah, Gimana? Kalau yang 4-5 tahun sudah mampu membilang, artinya sedang berhitung aja. Kalau yang menyebutkan lambang berarti dia juga tahu lambang dari angka 1 itu yang mana. Ya, jadi kalau membilang dia asal aja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau sudah menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, berarti dia sudah mengetahui, oh itu angka 1, 1, ada angka 2, 2. Ataupun dia menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, itu membilang ya, tapi misalnya ada 10 mobil.
dia menghitung juga 1, 2, 3, 4, 5 itu. Berarti menyebutkan. Jadi inilah aspek perkembangan kognitif menurut dari kebijakan pemerintah, yaitu di standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Baik teman-teman, sudah pemaparan penjelasan tentang perkembangan anak pada perkembangan aspek kognitif. Nah sekarang saya akan membentuk kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ada pentingnya deteksi dini tumbuh kembang anak dalam pelayanan PAUD. Kemudian yang kedua nih perbedaan dan juga kemudian dikembangkan dengan proses pemantauan anak ya. Dan yang ketiga ini ada peran guru PAUD dan orang tua dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pada gangguan perkembangan anak. Nah sekarang boleh teman-teman membentuk 3 kelompok ya. Deteksi dini di sekolah itu biasa kan sekolah bekerja sama dengan puskesmas, nanti setiap bulan bisa berapa kali kayak gitu kan. Pentingnya deteksi dini itu untuk kita tahu misal apa hambatan yang ada pada anak, apa. Jadi apa perbedaan dari tumbuh kembang? Pertama, tumbuh yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa tumbuh itu adalah satu hal yang bisa dilihat. Seperti misalnya pada bayi yang awalnya tidak punya rambut, tapi bisa kita lihat tiba-tiba dia sudah tumbuh rambut. Jadi yang pertama itu juga kita bisa memantau perkembangan fisik dan mental anak. Nah, baik teman-teman, sudah selesai kita membahas materi, kemudian sudah selesai juga adanya tanya jawab pada diskusi tadi ya. Nah, sekarang adalah kesimpulan ya, kesimpulan pada materi hari ini. Nah, kita kaitkan dengan teori, yaitu teori Vygotsky. Walaupun tadi di pembahasan kita ada membahas juga teori dari Piaget dan Vygotsky ya, ada kaitannya dengan scaffolding dan GPD. Tapi Vygotsky ini mengatakan bahwa kemampuan kognitif seorang individu meningkat tidak hanya melalui proses belajar mandiri, namun juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu kaitannya dengan scaffolding dan GPD. Kita sudah selesai untuk materi hari ini. Kita lanjuti lagi untuk minggu ke-13 ya. Itu masuk pada materi deteksi tumbuh kembang anak pada aspek perkembangan bahasa ya. Karena kemarin sudah fisik motorik, kognitif, dan sekarang itu bahasa ya. Teman-teman, jadi untuk minggu depan sebelum kita masuk materi ke-13, kalian harus membuat tugas ya. Tugas membuat instrumen tapi diadaptasi dari rujukan yang Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi kalian buat instrumen deteksi tumbuh kembang anak tapi pada aspek kognitif. Kan kemarin udah ya, udah pengumpulan tugas yang aspek fisik motorik. Nah sekarang kalian buat aspek kognitif, buat instrumennya, kemudian nanti dikumpulkan dalam draft ya seperti biasa. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan aktivitasnya pada pembelajaran deteksi tumbuh kembang anak pada aspek perkembangan kognitif. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak mengenakan hati kalian ataupun salah atau kekeliruan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.